Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin sambung dari short videonya Kevin. Di situ ada tema yang cukup menarik yang akan Kevin lihat lebih detail lagi tentang seseorang yang mengunci hati kamu. Apapun yang terjadi dalam hubungan kamu, kamu ngerasa bahwa dia mengunci hati kamu. Sehingga mungkin kamu bisa merasakan kedekatannya dia kepada kamu, atau mungkin justru ini adalah obsesinya dia kepada kamu, atau mungkin juga itu adalah bentuk dari kecemburuannya dia sama kamu. Namun di lain sisi, ada hal-hal yang membuat perasaan kamu kayak ngerasa ingin bergejolak, ingin menyampaikan sesuatu. Dan kita lihat energinya, dia seseorang yang ngunci hati kamu, itu sebenarnya itu bagaimana sih kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin tentukan. Temanya adalah seseorang yang mengunci hati kamu. Seseorang yang mengunci hati kamu. Kita lihat untuk energinya dia seperti apa kepada sahabat kebahagiaan. Ini Kevin ambil signifikatornya, seseorang yang mengunci hatinya ke kamu, atau kamu yang dikunci hatinya oleh diri dia. Dan bagaimana untuk keseriusannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sebentar ini kameranya Kevin ubah dulu ya. Iya, lanjut. Kameranya Kevin ubah untuk lebih jauh lagi ya, biar lebih kelihatan. Kita cek untuk energinya seseorang yang ngunci hati kamu. Sebenarnya dia itu seperti apa? Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin menemukan energi kartu Page of Swords. Kalau berkaitan dia ngunci hati kamu, itu memang serius ya sahabat kebahagiaan. Dia memang serius. Ada sesuatu hal yang dia rasa bahwa dia ngerasa bahwa kamu adalah miliknya. Orang ini memang memikirkan kamu dan memang memikirkan nasib hubungan kamu ke depannya itu seperti apa. Dia nggak mau kamu salah orang, dia nggak mau kamu itu mencintai atau mungkin juga dicintai oleh orang lain. Sehingga di sini dia akan jauh lebih bisa waspada. Kalau berkaitan dari cemburu, dia cemburu saat kebahagiaan. Karena Kevin ngerasa bahwa kamu bukan hanya hidup di hatinya, tapi kamu juga hidup di dalam pikirannya. Kartu Sword ini juga menyimbolkan tentang pikiran ya, atau pemikiran. Jadi kalau kamu sudah hidup di dalam pemikirannya dia, orang ini terkadang juga ngikutin segala bentuk ego dan juga apa yang dia pikirkan tentang kamu, ya mungkin itu bisa menjadi sebuah permasalahan. Mengunci hati kamu agar tidak ke lain hati adalah bentuk dari kepemilikannya dia tentang kamu. Bahwa orang ini pada dasarnya memiliki sebuah ambisi yang kuat. Simbolnya cukup unik ya soal kebahagiaan. Ada seekor semut kecil di sini, dia membawa sebuah pedang yang cukup besar. Semut ini adalah simbol dari ambisi. Orang ini punya ambisi yang besar kepada kamu. Walaupun dia kayak ngerasa bahwa ya sepertinya untuk dilayakkan dengan kamu atau disandingkan dengan kamu, dia mungkin kayak ngerasa minder, entah itu dari penampilan atau mungkin juga dari sesuatu hal yang lain. Tapi orang ini punya pemikiran yang kuat banget bahwa dia memiliki kamu dan dia berusaha agar kamu tetap nurutin apapun kemauannya dia. Karena orang ini udah pasti cemburu banget nih saat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah Ten of Cup. Saat kebahagiaan, kalau orang sudah kecanduan kebahagiaan, itu pasti sulit untuk melepaskan ya. Kartu Ten of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kebahagiaan.
atau kesempurnaan. Dia kayak ngerasa bahwa dia bisa sempurna ngejalin hubungan dengan kamu karena dia ngerasa bahwa ambisinya juga tersalurkan kepada kamu. Terus kamu tipe kalau orang yang juga nurut sama dia, kamu mencintai diri dia, dan kamu mampu memahami dia, sehingga dia ngerasa bahwa bahagia di samping kamu. Dan ini yang melatar belakangi bahwa dia nggak mau kamu itu ke lain hati, karena dia punya ambisi yang besar. Ten of Cup ini juga memiliki makna tentang keluarga ya, atau penyatuan atau pernikahan. Dia punya ambisi ke situ saat kebahagiaan. Kalau di dalam apa sih keinginan terbesarnya dia di dalam sebuah hubungan ini? Dia pengen menikah dengan kamu, dia pengen menyatu dengan kamu. Tapi angka 10 ini juga bisa memiliki makna tentang sesuatu hal yang besar atau sesuatu hal yang berat. Nah, sedangkan energinya dia seperti seekor semut yang berjalan untuk menopang pedangnya yang besar untuk menuju sebuah kebahagiaan bersama kamu dalam penyatuan di sini. Ini seperti berat. Fisiknya seperti nggak bisa menjangkau itu semua, tapi pemikirannya itu selalu besar tentang kamu, bahwa kita bisa menyatu. Tapi di lain sisi saat kebahagiaan, mungkin kamu yang ngerasa bahwa cintanya dia memang serius besar sama aku, tapi sebagian kehidupanku tuh kayak terlalu diatur sama dia, dikekang sama dia. Kalau kamu kayak ngerasa kayak gitu saat kebahagiaan, kamu juga perlu untuk berkomunikasi. Kamu juga punya kehidupan kamu sendiri. Bolehlah dia punya keinginan yang besar untuk menyatu dengan kamu atau membangun sebuah keluarga dengan kamu. Tapi setidaknya separuh hidup kamu tidak diberikan kepada dia terus. Kenapa? Kalau kamu separuh hidupnya kamu diberikan kepada dia terus, artinya kamu tidak memiliki bahagia atau kebahagiaan untuk diri sendiri. Kita boleh mencintai siapapun saat kebahagiaan, tapi jangan sampai hidup kita juga diambil sepenuhnya sama orang yang kita cintai. Nanti apa? Ruang hati kamu itu kayak ngerasa kosong. Terlebih inner child kamu itu juga kayak komplain. Kapan sih kamu main sama aku? Kapan sih kamu memberikan waktu sama aku? Kamu ngurusinnya itu terus, cinta-cinta terus. Inner child kamu juga akan bergejolak juga di situ. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, The Hierophant. Saat bagian simbolnya adalah gajah ya. Gajah itu identik dengan memori atau ingatan. Ya, dia memang selalu mengingat kamu. Makanya dia ngunci hati kamu, dan bahkan kamu juga sudah dimanifestasikan. Entah itu dia berafirmasi, entah itu dia melakukan sebuah ritual atau apa. Karena Hierophant itu adalah bagian dari spiritual atau supranatural juga ya. Dan juga bagian dari tradisi atau hal-hal yang sifatnya adalah magic ya. Indikasi terkuat saat kebahagiaan. Kalau kamu kayak ngerasa aneh, kenapa ya aku susah sekali untuk melepaskan diri dia, dan bahkan ketika mungkin kamu berpisah dengan diri dia, kenapa aku nggak bisa mendapatin orang lain ya? Ini susah. Ya kamu sudah dimanifestasikan di sini, karena Hierophant itu adalah bagian seseorang yang memang secara spiritual, mungkin dia berafirmasi, mungkin dia memanifestasikan sesuatu, entah itu dengan magic atau apa. Yang jelas agar kamu itu nggak bisa ngelupain dia. Simbolnya gajah. Gajah itu tentang ingatan. Dia nggak mau kamu ngelupain dia. Dia nggak mau kamu istilahnya adalah berlalu begitu saja dalam hubungan ini. Karena orang ini tuh punya tujuan di sini, punya mimpi di sini di kartu Ten of Cup, yaitu bahagia atau menikah dengan kamu atau menyatu dengan kamu. Ini adalah energinya dia. Di lain sisi dia mencoba untuk bilang sama kamu, jalani aja, sabar, ngalir. Tapi kalau jalanin aja ngalir, masalahnya tidak diselesaikan dan kamu tidak diberikan sebuah ruang untuk mencintai diri sendiri, pasti kamu akan ngerasain berat. Walaupun kamu mungkin cinta sama dia atau sayang sama dia, ada satu hal yang tidak kamu sukai dari dia, yaitu keegoisannya itu. Keegoisannya atau kekeras kepalaannya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Fool. Wah. Saat kebahagiaan, apakah kamu sedang berhadapan dengan dia si pekok yang aku cintai? Gak tau kenapa ya, dari akhir bulan Juni sampai bulan Juli itu energi si pekok yang aku cintai itu sering banget muncul ya saat kebahagiaan. Apakah kemunculannya dia tuh paling besar itu di pertengahan tahun ya? Karena kemarin Kevin reading itu antara bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu energinya si pekok yang aku cintai itu nggak terlalu terlihat lebih dominan ya, dan di sini terlihat lebih dominan, mengindikasi bahwa orang yang mengunci hati kamu dia adalah si pekok yang aku cintai. Mungkin yang bingung apa sih Kevin pekok, penonton baru mungkin ya.
Peacock itu adalah seseorang yang nggak peka sepenuhnya sama kamu, tapi kamu sayang sama dia karena dia itu pernah memberikan sebuah afeksi atau pernah memberikan sesuatu yang datangnya secara emosional kepada kamu. Walaupun kamu tahu dia orangnya tuh seenak hatinya dia sendiri, dia itu terkadang lompat sana lompat sini, tapi nggak tahu kenapa kamu juga melekat sama dia. Ini simbolnya kelinci loh, kelinci yang lagi lompat-lompat tuh 2, 3, 4, 5, kelinci yang lompat-lompat. Indikasinya orang ini memang senang lompat-lompat ke sana ke sini, tapi kamu yang baik hatinya, kamu yang istilahnya adalah tipe kalau orang pemaaf, kamu mau memaafkan dia dan mudah sekali mengampuni diri dia. Dan The Fool ini juga simbol seseorang yang pada dasarnya memang bisa setia sama kamu, atau mungkin juga bisa tetap stay sama kamu walaupun hubungannya itu penuh dengan rintangan, penuh dengan permasalahan-permasalahan yang sumbernya itu adalah dia. Sumber permasalahannya adalah dia. Tapi kalau berkaitan dari dia mungkin dulunya adalah pemain atau player atau apa, dari sekian banyak orang yang dia lompatin, ujung-ujungnya menceloknya ke kamu soal kebahagiaan. Karena di sini kita ketemu kartu Ten of Cups. Ujung-ujungnya dia menceloknya ke kamu. Ini dia. Ini uniknya dia. Dari sekian banyak orang yang dia temui, ujung-ujungnya dia baliknya ke kamu. Entah kamu ini adalah rumah bagi diri dia atau tempat ternyaman bagi diri dia, dan sebenarnya dia tahu bahwa kamu adalah hal yang membuat diri dia bahagia, nyaman, dan bahkan kamu satu-satunya orang yang bisa ngertiin dia. Makanya dia di sini kayak ngerasa ngunci kamu agar kamu selalu teringat sama dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, Ten of Swords, sangat kebahagiaan. Dia bakalan kehilangan kamu banget sih. Simbolnya ini ada si kancil. Ada kancil ya, sangat kebahagiaan. Dia tertusuk 10 pedang, mengindikasi tentang sesuatu hal yang menyiksa. Orang ini udah ngunci kamu, berambisi banget sama kamu, dan dia bakalan ngerasain kehilangan banget ketika kamu menyudahi hubungan ini. Dia punya cinta yang gede, ambisi yang gede, ego yang gede, tapi dia bisa menangis atau mengemis cinta ke kamu karena dia ngerasa bahwa ya lo itu udah bikin gue nyaman, mau bagaimanapun juga lo harus ikut gue. Ini istilahnya ya. Dan Ten of Swords ini adalah kamu sepertinya harus lebih bisa memahami tentang makna hubungan ini. Apakah hubungan ini adalah kebutuhan cinta kamu atau hanya sebatas keinginannya dia saja. Kalau hubungannya itu adalah sebatas keinginannya dia saja tapi tidak memahami tentang sebuah kebutuhan, Ten of Swords ini bisa menjadi sebuah permasalahan. Karena Ten of Swords itu juga memiliki makna tentang ketidakdamaian atau ketidaknyamanan. Maka dari itu saat bagian kamu pahami tentang siklus orang ini. Apakah dia mencintai kamu itu hanya sebatas keinginannya dia saja, tapi bukan melengkapi sebagai kebutuhan. Kalau kamu cuma ngikutin keinginannya dia doang, kamu ngerasa nggak damai. Kamu yang ngerasa nggak damai soal kebahagiaan. Kalau orang ini sih enjoy aja. Kenapa? Karena di sini ketemunya kartunya adalah The Fool. Kartunya dia The Fool ya soal kebahagiaan. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Apa katanya Dasimah ya? Karena kemarin Kevin bikin readingan di short video itu pakai kartu ini. Dan kita akan tebusin lagi. Seseorang yang ngunci kamu, seseorang yang ngunci hati kamu, dia yang bergerak di sini. Bagaimana dia kepada kamu? Apakah dia menyadari dia melakukan ini dengan kesadarannya dia, atau hanya berlalu yang hanya ngikutin alur aja, atau justru dorongan ID-nya dia yang mengantarkan dia untuk seperti ini? Kita cek untuk energinya dia. Untuk energinya dia yang selanjutnya. Oke, air ke-9. Saat bagian. Ini fiksi, ambisinya itu bukan cuma dari otak saja, tapi memang dari hati sih saat bagian. Kalau boleh dibilang orang ini memang jujur sayang sama kamu sih. Karena air ke-9 ini adalah simbol dari seseorang yang memang sudah jujur. Dia seperti ini kepada kamu, dia jujur, dia melakukan ini memang sadar, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia nggak mau
kamu itu pergi ninggalin dia, kamu tetap stay sama dia, kamu nggak boleh berpaling, dan bahkan kamu ke siapapun juga nggak boleh. Bahkan orang ini bisa marah atau cemburu. Akhir ke-9, ya, ini adalah bentuk ungkapan hatinya dia yang memang sudah memberikan sebuah benteng, memberikan sebuah batasan khusus ke kamu. Dia bisa bikin kamu bahagia dan bahkan mungkin bisa meratukan kamu atau merajakan kamu di dalam sebuah hubungan. Dia bisa seperti itu saat bagian untuk meyakinkan bahwa kamu adalah orang yang dia pilih. Tapi kalau misalnya di energi kartu Ten of Swords-nya di sini nyiksa buat kamu, ya kamu harus komunikasi sama dia. Apa yang kamu tidak suka dalam hubungan ini kamu juga harus sampaikan ke dia. Jangan sampai istilahnya adalah kamu ngikutin semua kemauannya dia di sini. Kevin, dia orang ini sebenarnya memang sayang banget sama kamu, membatasi diri, dan ketika hubungannya sudah berjalan cukup lama ya saat bagian ini, bahkan ada yang lebih dari 3 tahun nih, sudah 3 tahun 4 tahun, meskipun terkadang kayak ngerasa bosan, tapi dia untuk lompat ke perempuan lain atau laki-laki lain itu nggak mendapatkan sebuah feel yang sama ketika mencintai kamu. Makanya di sini dia akan kembalinya ke kamu terus. Ini energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, api kedua. Kamu udah dipilih sih saat bagian. Api kedua di dalam kartu tarot kuntilanak merah itu memiliki makna tentang sebuah pilihan atau keputusannya. Kamu memang sudah dipilih oleh diri dia. Secara hati, secara kesadaran kamu memang sudah dipilih. Tapi kalau misalkan tema pembacaan kita kali ini adalah cinta bersegi-segi kamu, dia yang sudah memiliki pasangan, atau mungkin juga kamu yang memiliki pasangan, atau mungkin juga kamu single, dia punya pasangan atau punya kekasih. Dia yang udah milih kamu, tapi kamu tidak memiliki kebebasan untuk mencoba mencari alternatif lain atau hal lain karena kamu ngerasa bahwa di sini tuh stuck. Kalau dia membatasi itu semua, ini nggak adil buat kamu. Dalam artian gini, misalkan kamu adalah single, mungkin kamu adalah seorang duda atau seorang janda dan dia punya pasangan. Dia nggak mau kamu ke yang lain untuk tetap sama dia, tapi kamu juga butuh keadilan, kamu butuh kepastian. Kenapa seperti itu? Kita bertemu di kartu Ten of Swords-nya. Ini tentang ketidakdamaian. Ketidakdamaian ini hadir ketika kamu ngejalin hubungan sama dia. Kok nggak damai ya? Kenapa ya seperti ini ya? Aku juga butuh damai, aku juga butuh kenyamanan. Maka dari itu, ngejalin hubungan dengan diri dia, kamu pahami dulu jenis cintanya apa, cinta bersegi-segi kah atau tidak. Kalau ini adalah cinta bersegi-segi, dia seperti ini sama kamu, kamu harus memahami bahwa kamu ini apa buat diri dia, hanya keinginan semata atau kebutuhan. Kalau kamu keinginan semata di situ, kamu juga harus bisa berpikir, jangan dijadikan cinta itu hanya sumber keinginan saja, tapi kebutuhan. Selanjutnya ada udara kedua, matanya tertutup. Orang ini udah bodo amat sih sama kebahagiaan. Orang ini udah bodo amat, matanya tertutup dalam artian dia mau dianggap seperti apa, dia bodo amat, dia masih tetap kekeh sama kamu, dan kamu memang sudah terkunci hatinya, dan dia juga nggak mau kamu mencoba untuk terhubung kepada yang lain, dan bahkan sisi posesifnya itu ada banget. Simbolnya ini dasimah, matanya tertutup di sini, mengindikasi bahwa dia tidak mau melihat ada sesuatu yang terjadi pada kamu, termasuk kamu meninggalkan dia atau kamu mencintai orang lain dan lain sebagainya. Dia nggak mau, karena dia udah merasa bahwa oke, aku punya koneksi sama kamu, aku benar-benar terhubung kepada kamu. Ini dia punya ambisi yang besar sama kamu. Dia bosan nggak sih ngejalin hubungan semacam ini? Kevin rasa energinya di sini di kartu air ke-9, dia nggak pernah bosan ngejalin hubungan dengan kamu. Oke, kita lihat ya angel number-nya. Karena di sini ada angka 22, api kedua sama air kedua. Kita lihat angka 22 itu artinya apa sih? Oke. Angka 22. Saat bagian, angka 22 berkaitan dari kenyataan, kerja keras, dan realisasi. Dia akan bekerja keras untuk memberikan kenyataan bahwa ya aku kayak gini, aku serius sama kamu, mau nunjukin bahwa dia serius sama kamu. Kenyataannya memang
Hubungan semacam ini yang dia ngunci kamu tidak memiliki sebuah kebebasan untuk melihat keluar atau mungkin juga memvalidasikan sesuatu atau mempertimbangkan sesuatu. Kamu nggak bisa melihat itu. Dan bahkan energi kamu tuh tetap stuck sama dia. Dia punya kenyataan, dia punya energi kerja keras, dan dia akan merealisasikan ambisinya dia di sini. Kalimat oracle-nya adalah fokus pada membangun sesuatu yang bermakna. Malaikat penjagamu mendukung upaya jangka panjangmu untuk menciptakan dampak besar di dunia ini. Dalam artian, orang ini akan bekerja keras ya untuk yakinin kamu. Dia akan memberikan sebuah kenyataan bahwa ya, dia memang serius sama kamu. Tapi di sini masih sifatnya adalah proses. Dia sedang berproses kepada saat kebahagiaan. Kalau dia sedang berproses di sini, ya kamu nggak bisa seinstan itu atau mungkin juga semudah itu untuk cepat-cepat hubungannya itu mau dibawa kemana. Karena ini kita berhadapan dengan si the full ya, saat kebahagiaan. Oke. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Putri Api. Wow, dia punya gairah yang besar sama kamu sih saat kebahagiaan. Kalau boleh dibilang ini memang orangnya lagi ambisi banget sama kamu. Dia lagi serius sama kamu. Kalau komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen, gairahnya itu gede banget sama kamu. Gairah itu bisa bagian dari keinginan, sesuatu hal yang diambisikan, sesuatu hal yang dituju, sisi adrenalin, gairah seksualitas. Dia punya itu semua sama kamu. Dia punya elemen api yang besar banget sama kamu. Tapi elemen api itu juga butuh bahan bakar ya. Api itu butuh udara atau butuh oksigen untuk terus bisa menciptakan sebuah semangat. Oksigennya di sini adalah sebuah ruang saat kebahagiaan. Kalau hubungan kamu sama dia tidak memiliki sebuah ruang, ini pasti hubungan kayak gini tuh bikin kamu nggak nyaman juga. Balik ke kartu Ten of Swords. Kita boleh mencintai siapapun, tapi kita juga jangan lupa untuk memberikan sebuah ruang. Boleh hubungannya bergairah, itu luar biasa banget kalau hubungannya penuh dengan gairah. Sisi romantismenya ada, sisi saling bisa mengejar dan dikejar itu ada. Tapi kita juga butuh ruang. Untuk apa? Karena konsepnya ketika kita mencintai seseorang, pada dasarnya kita itu sedang berbagi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Kita juga butuh ruang untuk diri sendiri, untuk menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri. Agar hubungannya ini tidak terlihat atau terkesan egoisnya itu di dia terus, maka butuh ruang saat kebahagiaan. Dan di sini dia berapi-api banget sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesederhanaan. Oke, atau kartu Temperance di dalam setelan kartu tarot tradisional. Kesederhanaan ini adalah cinta yang memang dibutuhkan kesadaran tinggi. Kesederhanaan yang tinggi dalam artian ya boleh mencintai, tapi jangan terlalu berlebihan saat kebahagiaan. Jika dia ngunci kamu itu terlalu berlebihan di sini, bukan lagi cinta yang kamu rasakan sebagai bentuk keintiman, tapi sesuatu yang menyakitkan. Kartu ini adalah kartu saran tentang bagaimana kamu menyederhanakan cinta itu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Iblis Hutan. Oke, saat bagian kartunya berangka 15 atau The Devil ya. Iblis Hutan ini adalah simbol dari kemelekatan atau simbol dari kendali. Dia yang ngunci kamu itu memang mendaliin kamu. Simbolnya Nyi Dasima sedang dikendalikan oleh Iblis Hutan di sini. Di belakangnya ada sosok iblis dan Nyi Dasima ini sedang dikendalikan. Dalam artian adalah kamu memang terbelenggu sama dia, kamu dikendalikan sama dia seutuhnya, semuanya termasuk hubungan kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Kalau hidup itu dikendalikan, itu pasti akan memberikan sesak, tidak mengisi sebuah oksigen di dalam hubungan itu. Bukan lagi hubungan yang bergairah, tapi hubungan yang benar-benar pengap sahabat kebahagiaan. Dan kartu Iblis Hutan itu adalah simbol dari kemelekatan, simbol dari ambisi, hawa nafsu, keinginan. Dia melekat sama kamu. Iblis Hutan ini juga simbol dari hubungan karmic relationship. Walaupun dia ngunci sama kamu, ngunci ke kamu, entah kamu suka entah kamu tidak, jiwa kamu tuh sebenarnya pengen juga ngerasain bahagia dengan versi kamu sendiri. Orang ini punya ambisi yang kuat sama kamu. Cinta boleh, tapi jangan seperti ini. Butuh kesederhanaan. Oke. Kita tarik lagi pakai kartu Dasima Lenormand.
Untuk energi yang selanjutnya, karena ini adalah kartu Lenormand, jadi harus dibuka semuanya. Oke, ada kartu Tree, ada kartu Stroke, ada kartu Woman, ada kartu Ring, ada kartu Snake. Wah, satu bagian. Kartu yang paling kanan ini kartunya serem-serem loh. Kita telusuri ya, kartu yang sebelah kanan. Ini Ten of Swords, kancil yang tertusuk 10 pedang. Lalu di sini ada kartu Iblis Hutan, lalu di sini ada kartu Snake atau ular. Ular itu sifatnya adalah berbisa, melilit, berbisa, atau toksik. Sebelah kanan Woman, perempuan atau Divine Feminine. Divine Feminine-nya di sini, entah kamu entah dia, Divine Feminine, ini yang akan ngerasain banyak imbas dalam hubungan semacam ini, yaitu hubungannya kenapa nyiksa ya, kenapa kayak terlilit banget di sini. Siapapun kamu, salah sebaiknya entah kamu yang Divine Feminine atau kamu yang perempuan, atau sebaliknya dia yang perempuan, ngunci kayak gini itu sakit. Walaupun terkadang masing-masing di antara kalian ini saling menyembuhkan satu sama lain. Kartu yang tengah ini adalah Tree. Tree di dalam kartu Lenormand itu memiliki makna tentang penyembuhan, healing, keluarga, sesuatu hal yang besar, atau kehidupan. Ini pohonnya, simbolnya adalah pohon beringin ya. Mengindikasi bahwa suatu bagian hubungan ini memang penuh dengan kehidupan yang dirasa, dan bahkan ini adalah hubungan yang lama. Simbolnya adalah pohon beringin tua, artinya umur hubungan kamu sama dia tuh panjang, lama. Stroke, perjalanan hubungan ini memang masih berproses. Ring itu memiliki makna tentang janji. Kamu sama diri dia, kenapa nggak bisa dilepaskan hubungan semacam ini? Karena terikat sebuah janji, dan janji ini memang harus terrealisasikan. Kalaupun tidak mampu untuk menepati janji ini, maka batalkan janjinya. Biar apa? Biar si Divine Feminine di sini tidak terus ngerasain toxic, ngerasain ini kok kayak toxic banget ya. Ini energinya saat bahagia. Kalau mungkin kisah kamu adalah, Kevin, kenapa ya aku tuh nggak bisa ngejalin hubungan dengan siapapun, bahkan ke orang baru tuh nggak bisa, ujung-ujungnya ke dia terus. Ya, ini beneran dikunci banget. Karena di kartu Ring di sini, kamu sama dia itu masih terikat kontrak janji, entah itu adalah janji karma atau sesuatu yang tidak terselesaikan, dan janji ini memang harus diselesaikan. Apapun janjinya, entah janji untuk menikah atau apa. Kalau mungkin tidak mampu untuk ke tahap itu, bisa dibatalkan. Jangan sampai janji di sini, janji yang kamu utarakan atau dia utarakan, yang kamu sadari atau tidak kamu sadari, ini memang harus direalisasikan. Karena kita ketemu kartu Stroke ya. Stroke itu juga memiliki makna tentang sesuatu yang terrealisasikan. Ketemu kartu Ring, janji. Oke. Kita tarik lagi. Ada kartu Book, ada kartu Sun, ada kartu Cross. Wah, ada kartu Sword. Ini Kevin patokan kartu itu kiri, kanan, tengah ya, satu bagian. Kita lihat kanannya dulu, karena kanan itu inti dalam hubungan. Kanannya di sini kartunya Cloud, awan. Kita tahu ya, bentuk awan itu selalu berubah-ubah. Awan itu selalu berubah-ubah di dalam kartu tarot. Di dalam kartu Lenormand, awan itu memiliki makna tentang ketidakjelasan atau keraguan, atau sesuatu hal yang tidak pasti. Dia ngunci kamu, tapi energinya dia kenyataannya adalah tak pasti. Memberikan sebuah janji, angin segar, kebahagiaan yang besar kepada kamu. Cross ini juga memiliki makna tentang sesuatu hal yang menyakitkan. Ngunci semacam ini bukan membuat kamu bahagia, bukan membuat dia juga bahagia, tapi menyakitkan. Kenangan. Kenapa dia ngunci kamu? Karena dia nggak mau kehilangan kenangan sama kamu.
kita di sini ketemu kartu Hierophant yang simbolnya adalah gajah yang memiliki makna tentang memori. Di sini ada kartu Book. Book itu juga memiliki makna tentang memori atau ingatan. Dia nggak mau kehilangan ingatan atau memori tentang kamu. Nggak mau kehilangan kenangan tentang kamu. Makanya dia akan terus menjaga hubungan ini untuk mengunci kamu. Dan selalu memberikan sebuah angin segar ke kamu ketika kamu ingin melepaskan dia. Dia dengan pandainya, dengan kata-katanya dia di The Fool di sini, seperti memberikan sebuah angin segar sama kamu. Akhirnya kamu di sini. Kenapa? Karena ada kartu The Devil. Kamu lepas dari dia nggak bisa. Karena dia bisa memberikan kata-kata yang terindah atau sesuatu hal yang membuat kamu balik lagi sama dia. Karena di sini ada kartu The Devil. Di sini ketemu kartu Sword. Sword itu adalah keputusan. Arti dari Sword itu keputusan. Sword itu sama dengan kartu sabit ya, kartu sabit dalam setelan Lenormand tradisional yang dari Belanda. Ini kartu swordnya, ketemu yang di atas itu adalah ring. Kamu harus mengambil keputusan di sini tentang janji. Keputusan tentang janji ini memang harus diputuskan, dilanjutkan janjinya, ditepati janjinya. Kalaupun tidak bisa, batalkan janjinya. Biar apa? Biar kamu nggak ngerasain ini Snake sama Cloud. Biar kamu nggak ngerasain ketidakjelasan dalam hubungan ini atau hubungan yang toksik. Dia ngunci kamu, ternyata bikin toksik. Ular ya. Ini energi yang terlihat. Dan segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di diri saat bagian. Karena ini adalah bacaan general reading ya, bukan personal reading. Oke, terkait itu semua, ada energi apa berkaitan dari zodiaknya ini, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiaknya yang pertama adalah Pisces, lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn, lalu di sini ada Libra, ada Aries, lalu di sini ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, lalu di sini ada Cancer, ada Taurus, dan yang terakhir di sini adalah Gemini. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Oke, untuk inisial nama ini juga sama. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf E, ada huruf C, ada huruf J, ada huruf M, ada huruf R, ada huruf P, ada huruf X, ada huruf O, L, K, selanjutnya adalah huruf W, huruf Q, huruf S, huruf G, lalu ada huruf A, ada huruf I, ada huruf Y, ada huruf D, ada huruf U, dan ada huruf B. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.